Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan perdana di mata kuliah aplikasi perkantoran, kita akan bahas terkait tentang RPS, kontrak perkuliahan, dan pengantar mata kuliah aplikasi perkantoran. Nah, untuk rencana pembelajaran semester atau RPS itu sudah dibahas sebelumnya beserta dengan kontrak perkuliahan. Nah, jadi kita lanjutkan untuk pertemuan kita yang kedua, yaitu terkait tentang pengenalan aplikasi perkantoran. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman harus kenal terlebih dahulu apa aja sebenarnya software yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran di mata kuliah ini. Ya, yang paling pertama itu kita ke depannya akan menggunakan Microsoft 365, yang mana itu aplikasi software berbasis cloud, membutuhkan koneksi internet ya. Jadi sebelumnya kita juga udah cross check terkait tentang internet apakah memadai atau tidak untuk kita menggunakan software berbasis cloud atau tidak, dan hasilnya adalah layak. Jadi kita akan menggunakan Microsoft 365 ke depannya, yang mana mata kuliah ini itu fokusnya pada tiga macam aplikasi ya, yaitu Microsoft Office-nya, terus Microsoft Excel-nya, sama Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita akan fokus ke tiga aplikasi tersebut untuk mata kuliah aplikasi perkantoran sebatas itu. Oke, kita masuk ke dalam pengenalan aplikasi perkantoran. Nah, jadi sebenarnya aplikasi perkantoran itu apa ya? Kalau kita dengar kata aplikasi perkantoran, nah orang-orang itu umumnya mikirnya kalau itu adalah software untuk kantoran, maksudnya orang yang bekerja di kantor saja gitu. Tidak lebih daripada itu. Orang umum mungkin yang di luar kantor tidak akan membutuhkan aplikasi ini. Nyatanya enggak. Ya, jadi aplikasi perkantoran itu sekumpulan perangkat lunak atau software ya gampangnya, yang mana software tersebut dirancang untuk membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang biasanya umumnya itu kan dilakukan di kantor, mulai dari administrasi, manajemen data, sampai urusan operasional hari-hari. Jadi fungsi utamanya itu cukup jelas ya. Jadi dengan aplikasi ini itu kita bisa membuat, mengedit, menyimpan, bahkan berbagi dokumen sama informasi secara lebih rapi dan terintegrasi juga gitu, karena ada banyak software yang relevan ya, yang mana jangan sampai salah juga, meskipun namanya perkantoran, nah aplikasi ini juga bukan cuman dipakai untuk orang-orang yang kerja di kantoran. Nah, kalian sebagai mahasiswa juga sering banget pakai, bahkan hampir setiap hari. Jadi ini adalah lebih tepatnya adalah aplikasi yang kita gunakan untuk pekerjaan, membantu pekerjaan sehari-hari. Terserah itu mau bekerja di mana, bahkan kalian yang belum bekerja selaku mahasiswa juga membutuhkan aplikasi ini untuk melakukan kegiatan administrasi seperti itu. Nah, kenapa kita butuh aplikasi perkantoran? Karena di kehidupan sehari-hari kalian bisa bercermin ya, teman-teman kalau bikin tugas, bikin proposal, bikin makalah, bikin penelitian nantinya ke depannya, atau bikin presentasi ya, nanti itu kan akan menggunakan software-software berikut, yang mana itu termasuk dalam aplikasi perkantoran ya. Nah, untuk zaman sekarang juga aplikasi itu basisnya itu sudah online, yang mana itu bisa dipakai bareng-bareng, bukan untuk pribadi atau individu. Misalnya ada Google Docs ya kan, ada Google Sheet contohnya kalau teman-teman awam, atau mungkin baru pernah denger aja ya, ini merupakan salah satu aplikasi yang mana kita bisa kolaborasi sama teman-teman dari jarak jauh, mau jarak dekat juga bisa, tapi maksudnya adalah kita bisa mengerjakan kegiatan, aktivitas, atau apapun itu pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama dalam satu interface atau satu file gitu ya. Misalnya tadi ada Google Docs sama Google Sheet. Terus teman-teman kan juga bisa memfungsikan ini sebagai sarana untuk ngerjain tugas kelompok. Jadi nggak perlu ngumpul fisik ya. Cukup di rumah masing-masing secara online itu udah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut ya, karena bisa digunakan secara online dan membutuhkan koneksi internet ya. Terus aplikasi perkantoran itu juga
seperti alat tulis digital, yang mana kalau dulu ya teman-teman kalau belajar sebelum kuliah itu pas SD mungkin kalian biasanya bawa buku, kalkulator, terus mungkin kalau yang rajin bawa papan presentasi yang mini itu ya kemana-mana. Nah kalau untuk sekarang itu kan cukup bawa laptop atau bawa apa sih namanya, tablet, iPad atau HP juga sekarang udah bisa, karena ada aplikasi yang sudah sudah bisa mewadahi kegiatan tersebut ya. Jadi semua alat tadi itu udah tersedia dalam bentuk aplikasi, misalnya buku tulis digital, sekarang ada word processor, terus kalkulator sama table note ya atau catatan, itu kan bisa pakai spreadsheet. Terus untuk presentasi sekarang kalian juga bisa pakai PowerPoint ya, atau bisa pakai yang online misalnya Canva dan segala macam ya. Jadi sebenarnya manfaatnya buat apa? Supaya lebih produktif, jadi tugasnya lebih cepat selesai, terus lebih rapi juga, supaya dokumennya tuh mudah untuk disimpan dan dicari. Habis itu dibagiin juga gampang ya. Yang mana itu lebih efisien, jadi nggak perlu tulis ulang kalau ada yang salah atau typo, itu tinggal edit aja, nggak perlu nulis ulang. Juga lebih modern karena kita bisa kerjasama secara online, nggak perlu repot-repot bawa fotokopian atau flash disk ya, karena kalian sudah hidup di zaman yang sangat amat berkembang ya. Itu salah satu apa aja manfaat dari aplikasi perkantoran. Kita lanjutkan ke pentingnya aplikasi perkantoran. Nah, sini ada 3 poin gede yang sudah saya simpulkan, yang mana yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Aplikasi perkantoran itu dirancang untuk membantu mempercepat tugas-tugas yang berulang seperti pengetikan dokumen, perhitungan data, pembuatan laporan, dan presentasi. Nah, jadi aplikasi perkantoran itu didesain salah satu untuk meningkatkan produktivitas kerja seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, Mas. Misalnya kalian kan mahasiswa ya, bayangin kalian lagi bikin laporan praktikum, yang mana kalau tulis manual di kertas itu bisa makan waktu yang lama. Belum lagi kalian harus rapi-rapiin formatnya untuk kalian yang baru pemula ya. Nah, kalau dengan Word itu kalian tinggal pilih template laporannya aja. Terus kalian tentuin atur fontnya itu biar formal, pakai biasanya Times New Roman 12. Terus kasih daftar isi otomatis ya, nanti kita akan belajar terkait itu, daftar isi, daftar gambar, daftar table ya, yang mana itu pekerjaan bisa diselesaikan dalam hitungan menit atau hitungan jam. Atau kalau kita lagi menganalisis data penelitian dengan puluhan responden, kita cukup masukin angka di Excel, jadi nanti ada rumus yang bisa kita gunakan di Excel tersebut untuk bisa membuat visualisasi atau bikin grafik secara otomatis. Jadi nggak perlu capek juga untuk menggambar atau ngitung manual pakai kalkulator ya, yang mana produktivitas kita menjadi lebih meningkat, lebih banyak waktu buat hal lain daripada kita ngangong-ngangong bikin itu aja, karena kita nggak menggunakan teknologi yang ada ya. Terus yang kedua ada mempermudah penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian data. Kalau dengan aplikasi perkantoran, itu data bisa disimpan dalam format yang mudah dikelola dan diakses. Spreadsheet seperti Excel dan Google Sheet itu memudahkan untuk menganalisis data. Sementara dokumen dan presentasi seperti Word dan PowerPoint itu memungkinkan penyajian informasi yang jelas dan terstruktur. Ya, jadi untuk sekarang kita bisa simpan file itu dalam format digital yang mana aman dan bisa diakses kapan aja, bisa kalian cari kapan aja. Jadi nggak perlu bawa map tebal-tebal, takut kececeran atau takut kehilangan ya. Nah, dengan cara ini tuh data juga lebih aman ya, dan juga lebih mudah kalau misalnya kalian ada tugas kelompok gitu, misalnya kalian ada tugas makalah, itu kalian bisa simpan file dalam format Word aja kan. Nanti kalau ada yang salah atau typo kalian bisa edit lagi, nggak perlu kalian ngeprint lagi ya, bikin ulang. Nah, itu analoginya yang paling simple gitu. Atau kalau untuk presentasi kelompok, PowerPoint kan bisa kalian bikin untuk bikin slide ya, yang mana kalau juga ada yang salah atau typo kalian bisa
perbaiki itu gitu. Jadi nggak perlu bikin ulang dari awal, tinggal notice aja kesalahannya di mana, perbaiki, sudah kumpulkan seperti itu ya. Lanjut yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi dalam tim. Aplikasi perkantoran modern, terutama yang berbasis cloud seperti Google Workspace atau Microsoft 365, itu memungkinkan kolaborasi secara real time. Nah, jadi ini adalah salah satu fitur favorit mahasiswa zaman sekarang harusnya ya, karena kita bisa kolaborasi online. Kalau zaman dulu kan secara manual ya. Kalau sekarang bisa paperless, yang mana aplikasi perkantoran modern ini kayak tadi ya, ada Google Workspace yang mana ada Docs, ada Sheets, ada Slides ya, atau Microsoft 365 yang akan kita gunakan nanti ke depannya di mata kuliah ini juga itu secara real time ya. Jadi bisa dipakai bareng-bareng. Kalau kalian bikin tugas juga bisa digunakan menggunakan Microsoft 365. Nah, analogikanya itu seperti teman-teman kalau misalnya ada tugas kelompok 5 orang. Nah, biasanya kan kalau kita nggak terintegrasi ya, atau pakai software yang tidak mendukung atau memfasilitasi kolaborasi, biasanya kita ngetik di Word masing-masing kan. Word masing-masing, di perangkat masing-masing, terus filenya dilempar lewat email atau WhatsApp. Terus harus digabung-gabungin lagi, kan itu ribet ya, takutnya ada yang kececer, ada yang kelewat. Nah, kalau sekarang kalian bisa bikin pakai Google Docs contohnya. Jadi semua anggota itu bisa nulis bareng, terus ngedit bareng, terus bisa kasih komentar juga kalau misalnya ada paragraf atau ada format yang salah, kalian bisa langsung kasih tahu teman kalian di situ. Ada komentarnya, ada fitur komentarnya ya. Jadi kalian bisa bekerja sama di dalam situ, bisa bagi-bagi tugas langsung gitu ya, tanpa harus ribet nanti ngumpul ke satu orang terus filenya digabung-gabungin lagi, di copy paste lagi ya, itu kan makan waktu. Nah, kalau menggunakan Google Docs misalnya, tadi kalian bikin proposal atau bikin makalah atau bikin laporan, itu kalian bisa pakai satu file aja dan bisa ditulis bareng-bareng, real time lagi, ke save otomatis juga. Jadi jarang terjadi kehilangan ya kalau kehapus atau lupa simpan atau segala macam ya. Itu contohnya. Kita lanjut ke aplikasi perkantoran yang paling sering digunakan. Yang pertama itu pastinya nomor satu itu adalah aplikasi pengolah kata. Nah, kalau namanya aplikasi pengolah kata, nah ini merupakan apa ya, bagian-bagian dari aplikasi perkantoran ya. Jadi ada pengolah kata, pengolah angka, terus ada pengolah presentasi, nanti ya kita akan bahas. Nah, kalau untuk pengolah kata itu teman-teman harus perhatikan, yang mana ini merupakan apa ya, ibaratnya payung dari semua aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat, mengedit dan menformat dokumen teks ya, sesuai dengan namanya pengolah kata. Jadi untuk dokumen teks yang mana di bawah payung pengolah kata itu contohnya ada Microsoft Word, terus ada Google Docs sama LibreOffice Writer ya, yang mana ketiga aplikasi ini sebenarnya sama, cuman biasanya beda penciptanya seperti itu ya. Jadi misalnya Microsoft Word salah satu software pengolah kata yang paling populer karena fiturnya lebih lengkap, lebih user friendly juga ya kalau kalian pakai ya. Button-buttonnya, terus apa yang namanya, ikonnya itu mudah untuk kita pahami, yang mana kalau kita menguasai panel-panel, tab, ribbon dan segala yang ada di dalam interface-nya aplikasi tersebut, lebih mudah kita gunakan, lebih cepat pekerjaan kita selesai ya kan. Terus kalau untuk Google Docs itu alternatif berbasis cloud. Nah, ini sama sebenarnya, aplikasi pengolah kata juga, cuman dia berbasis cloud. Yang mana inilah tadi aplikasi yang memungkinkan kita untuk kolaborasi secara real time. Ya, yang mana fiturnya itu juga apa ya, memadai untuk penulisan dokumen tuh contohnya. Terus LibreOffice Writer ini sebenarnya jarang digunakan ya, tapi ini merupakan salah satu software pengolah kata juga open source ya, yang mana fiturnya itu mirip dengan Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke aplikasi pengolah data. Sesuai namanya ya, biasanya dia akan memuat banyak data, bisa itu data teks, bisa itu data angka,
Gambar juga bisa. Ya, aplikasi spreadsheet digunakan untuk mengelola, menghitung, dan menganalisis data numerik. Sangat berguna untuk pengelolaan anggaran, analisis keuangan, dan manajemen proyek. Contohnya, aplikasi yang dipayungi oleh pengolah data, yaitu ada Microsoft Excel, ada Google Sheet, ada LibreOffice Calculator, ya. Yang mana kalau Microsoft Excel ini yang biasanya kalian gunakan, tapi bukan yang berbasis cloud. Kalau yang Google Sheet itu yang berbasis cloud. Itu aja bedanya sih teman-teman ya. Libre ini juga sebenarnya ini opsional, dan yang paling sering digunakan itu biasanya Excel sama Google Sheet. Tapi kalau untuk saat ini yang populer ya pastinya Google Sheet, karena kita bisa terintegrasi dengan subjek lain yang mana kita bisa mengelola atau mengerjakan pekerjaan secara bareng-bareng real time ya. Lalu ada aplikasi perkantoran lain yang paling sering digunakan biasanya untuk visualisasi, yaitu presentation tools. Jadi ini adalah aplikasi presentasi yang gunanya untuk membuat presentasi visual yang mana menarik, bisa digunakan untuk rapat, seminar, atau kegiatan pembelajaran. Nah, ini seperti yang saya bikin sekarang saat ini ya, fungsi dari fungsi dari presentation tool ini adalah untuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, untuk presentation tools itu menaungi beberapa aplikasi. Nah, tapi yang saya masukkan di sini dari tadi cuma 3 ya teman-teman, karena ini yang paling umum digunakan ya. Setidaknya kalian tahu. Ada Microsoft PowerPoint, ada Google Slide, terus ada LibreOffice Impress. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang mana mirip ini untuk presentasi ya, untuk membuat slide secara profesional, yang mana di dalamnya juga ada template yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian nggak yang bikin nol dari kertas putih gitu, enggak ya, karena mereka juga ngasih banyak pilihan template ya. Kalau zaman sekarang juga banyak aplikasi desain lain yang bisa kita gunakan untuk PowerPoint juga, contohnya ada Canva ya yang saya pakai sekarang ya teman-teman. Lebih nyaman kalau di saya karena ada banyak elemen-elemen, terus ada banyak tools yang bisa saya gunakan untuk membantu visualisasi presentasi mengajar saya, supaya teman-teman tidak bosan. Sebenarnya itu aja fungsinya. Oke, kita lanjutkan ke 4. Itu ada aplikasi manajemen email dan kalender. Jadi ini beberapa aplikasi yang mana digunakan untuk komunikasi ya. Intinya untuk komunikasi ya, tapi kita bisa pakai yang mana satu yang menurut kita itu penting. Contohnya di sini ada email. Terus bisa mengatur pertemuan, itu maksudnya seperti ini ya. Apa sih? Zoom ya, Google Meet ya, untuk mengatur pertemuan secara online dan mengelola jadwal harian. Itu pakai kalender pastinya teman-teman. Pasti sudah umum ya, nggak perlu saya jelasin lagi. Nah, Microsoft Outlook di sini saya masukin. Ini digunakan untuk email, kalender, kontak, dan tugas. Sering digunakan dalam lingkungan bisnis. Nah, ini sedang kalian pakai sekarang. Jadi teman-teman itu punya akun Outlook masing-masing, akun yang mana dikasih dari kampus ya kan, yang belakangnya tuh @iteba.ac.id. Nah, itu salah satu akun Outlook yang mana kalian bisa gunakan itu. Kampus kita sudah memfasilitasi kalian untuk menggunakan fitur premium ya, karena itu dibayar oleh kampus ya teman-teman. Tolong digunakan sebaik mungkin ya. Nanti kita akan belajar terkait Microsoft Outlook. Yang belum login juga nanti akan saya bantu supaya kalian bisa langsung praktek yang mana email, yang mana kalender, yang mana kontak, yang mana tugas ya. Karena beberapa dominannya belum banyak yang tahu. Terus kita lanjut ke Gmail dan Google Calendar. Nah, ini sama, cuman beda merek aja. Ya kan? Yang atas merek Microsoft, yang bawah merek Google. Kalau untuk Gmail and Google Calendar, solusi manajemen email dan kalender berbasis web dari Google, terintegrasi dengan Google Workspace. Dia terintegrasi dengan banyak aplikasi ya, yang mana memudahkan kita juga kalau untuk membuat
peringatan di kalender gitu ya, misalnya hari ini hari apa, itu kita bisa notice di situ. Terus mengatur pertemuan tadi juga bisa menggunakan kalender ya teman-teman. Biasanya kalau kalian menambahkan acara di kalender, itu pasti nanti di jam yang kalian atur itu HP-nya akan bunyi kayak alarm gitu ya. Ini salah satu fungsi yang digunakan dari aplikasi manajemen email dan kalender ini supaya teman-teman tidak lupa akan acara-acara atau tulisan-tulisan penting di tanggal yang sudah kita setting gitu. Terus opsional lain itu ada Thunderbird, mana ini aplikasi open source ya, yang sebenarnya sama seperti teman-teman yang di atas ya, Microsoft Outlook sama Gmail and Google Calendar. Ini juga bisa menjadi opsional kalian untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman, yang mana yang paling mudah digunainnya ya. Kalau saya sarannya pakai Outlook karena teman-teman sudah dibikinkan akun Outlook yang mana itu akun premium ya, jadi ada beberapa fitur yang kalian bisa gunakan karena akun-akun kalian itu sudah difasilitasi dari kampus yang bayar gitu. Ya udah, kita lanjut ke aplikasi yang kelima, itu ada Project Management and Collaboration, yang mana ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita itu bisa bekerja sama secara tim ya pada proyek, terus bisa melacak tugasnya, progresnya udah sampai mana gitu maksudnya, sama bertukar file, berbagi file ya. Contohnya ada Microsoft Teams, Slack, sama Trello. Yang kita pakai itu kan sekarang Microsoft Teams ya. Nah, kayak gitulah contohnya aplikasi project management. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada fitur chat, ada fitur fitur kelas gitu. Sebenarnya kalau teman-teman di dalam situ masih mau menginstal aplikasi lain tuh sebenarnya masih bisa ya teman-teman. Kayak misalnya di Microsoft Teams teman-teman menambahkan Zoom, itu bisa ya. Jadi kita bisa install di aplikasi tersebut. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah dalam satu aplikasi kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Jadi kita nggak perlu banyak buka aplikasi, yang mana nantinya kan akan memakan penyimpanan dan kecepatan RAM device kita, ya kan? Nah, jadi kayak kita pakai Microsoft Teams. Di dalam Microsoft Teams itu kita udah bisa semuanya, kayak teman-teman bisa kumpulin tugas, teman-teman bisa bikin announcement, teman-teman bisa chat grup di dalamnya, teman-teman bisa masuk ke kelas mengakses bahan ajar, karena di situ saya bikin kelas-kelas, yang mana di dalam kelas-kelas itu pun ada file-file yang terstruktur di mana teman-teman bisa mengakses itu sebagai bahan belajar. Nah, itu adalah salah satu aplikasi project management yang mana bisa digunakan untuk pekerjaan tim biasanya. Nah, kita kan kayak satu tim ya, satu kelas ya, kita satu tim supaya mencapai goalsnya dari mata kuliah ini, apa outputnya. Nah, fungsinya untuk itu ya kita gunakan Microsoft Teams ya. Nah, untuk Slack and Trello itu sebenarnya sama, cuman beberapa fitur mungkin kurang karena dia tidak sebesar atau sedetail dari Microsoft Teams ya. Nah, kalau Slack itu juga sama untuk aplikasi kolaborasi dan komunikasi tim yang dukung pesan, file sharing, and integration di alat kerja. Trello ini juga sama. Kalau teman-teman pernah pakai Trello, biasanya perusahaan-perusahaan besar sama startup itu pakai Trello ya untuk memanajemen proyek mereka. Jadi di Trello itu teman-teman bisa lihat job desk-nya itu apa aja. Terus job desk yang ini itu punya siapa, job desk yang ini sudah selesai apa belum, progresnya sudah sampai mana. Nah, itu contohnya ya. Lanjut, kita masih punya aplikasi perkantoran yang paling sering, paling populer kalian gunakan bahkan tanpa kalian sadar kadang ya. Ini juga termasuk dalam aplikasi perkantoran, makanya untuk itu kita belajar itu. Ya, yang keenam itu ada file storage and sharing. Nah, jadi ini aplikasi yang fungsinya itu untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses file secara online. Ya, ini juga bisa bukan bisa mendukung kolaborasi ya. Jadi bisa diakses secara bersamaan. Terus kalian bisa batasi juga, bisa diakses untuk diri sendiri kah atau untuk akun tertentu atau orang tertentu.
itu tergantung settingan kalian. Ya, contohnya di sini ada Google Drive, ada Microsoft OneDrive sama Dropbox. Jadi ini sebenarnya sama, teman-teman pasti paling seringnya pakainya yang Google Drive. Ya, fungsinya sama. Ini adalah aplikasi penyimpanan yang mana disimpan di awan. Maksudnya adalah kita nggak nampak itu storage-nya di mana karena dia berbasis cloud. Diaksesnya harus secara internet, ya. Yang mana ini juga terintegrasi dengan Google Workspace yang mana bisa kalian gunakan untuk bolak-balik bagi dan kolaborasi file di dalamnya. Ya, kalau untuk Microsoft OneDrive sama Dropbox itu sama, untuk penyimpanan file online juga. Nah, ini merupakan opsional yang bisa kalian gunakan kalau Google Drive kalian itu gratisan terus penuh lagi. Nah, jadi kalian bisa pakai yang Microsoft OneDrive sama Dropbox untuk kedepannya kalau punya kalian penuh ya. Biasanya kalau untuk Google Drive itu 15 giga kalau nggak salah kalau untuk gratis ya. Kalau kalian mau beli, kalau kalian mau yang lebih ya beli ya, bisa, tapi harus beli. Mereka jualan penyimpanan cloud ya. Habis itu ada PDF Viewer and Editor. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk baca, mengedit, mengelola dokumen. Teman-teman kalau lihat dari gambarnya aja itu udah pasti tahu ya, biasanya digunakan untuk PDF ya. Untuk buka PDF di HP kalian itu pakai aplikasi ya teman-teman, bukan bawaan dari HP. Pakai aplikasi atau ada driver mungkin yang dipasang ya. Jadi intinya adalah tidak dari OS, tidak dari sistem operasi ya. Kita tetap harus menginstal driver atau aplikasi atau software kalau di desktop ya. Nah, ini contoh dari beberapa opsional yang biasanya kita gunakan untuk membaca, mengedit, dan mengelola dokumen yang mana itu formatnya adalah PDF. Ya, yang paling sering pasti adalah Adobe Acrobat untuk kalian buka PDF di HP atau di desktop, di laptop ya. Terus ada Foxit Reader sama alternatif lain kalian bisa gunain atau install Nitro PDF. Oke. Kalau untuk PDF viewer dan editor biasanya yang paling umum digunakan Adobe Acrobat, itu aja sih ya. Oke, masih ada lagi teman-teman aplikasi note taking. Jadi ini merupakan aplikasi yang mana untuk mencatat, mengorganizer, and menyimpan catatan dalam format digital. Nah, contohnya itu ada Microsoft OneNote sama Evernote, terus ada Google Keep. Ya, jadi ini merupakan aplikasi catatan sebenarnya teman-teman, kayak memo gitu, yang mana tapi isinya ada fitur juga ya, jadi bukan teks doang gitu, jadi isinya juga ada format-format yang mana kalian bisa bikin button di dalamnya, kalian bisa bikin list, checklist, dan lain-lain ya. Kalian juga bisa bikin tanda tangan online lewat situ juga ya. Itu ada rekomendasi biasanya pakainya Google Keep ya, yang mana ini aplikasinya berbasis cloud. Kalau dulu kan mahasiswa identiknya kemana-mana tuh bawa buku, bawa catatan tebal gitu ya, bawa sticky notes warna-warni atau coretan binder gitu. Kalau sekarang ya kita pakainya ini harusnya ya, karena kita eco green juga, paperless ya teman-teman. Jadi pakai aplikasi note taking ya, yang mana bisa kita gunakan sebagai salah satu solusi untuk kita mencatat. Kalian catat perkuliahannya juga pakai memo atau segala macam, nggak di kertas lagi kan, jarang-jarang ya. Tapi kalau masih mau nulis di kertas it's okay ya. Kadang ada beberapa yang mana kalau nggak ditulis tuh nggak keingat gitu, jadi kalau harus ditulis, kalau nggak ditulis ya nggak ingat walaupun dia udah ngetik secara digital ya. Jadi intinya adalah fungsi utama aplikasi note taking ini adalah untuk catat ide, misalnya ide itu kayak materi kuliah atau itinerary kalian mau kemana gitu, itu bisa lebih cepat menggunakan aplikasi ini, nggak paperless, nggak perlu nulis secara manual. Sorry agak noisy ya teman-teman karena hujan ketika video ini direcord. Kita lanjut ke organisir catatan juga supaya nggak berantakan, makanya ada aplikasi note taking ini. Terus juga bisa untuk nyimpen catatan dalam format digital yang mana bisa disinkronkan dengan berbagai perangkat lain yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut gitu. Nah,
kalau biasanya kita pakainya Microsoft OneNote kalau di Microsoft 365 ya. Kalau di HP biasanya kalian pasti pernah lihat Google Keep tapi nggak tahu fungsinya untuk apa. Sebenarnya itu ya note atau catatan untuk kayak memo gitu kalau di HP ya. Nah, itu untuk aplikasi note taking. Sebelum kita lanjut, silakan menjawab kuis berikut. Nanti kuisnya teman-teman jawab di kolom komentar dengan format yang sudah saya kasih di Microsoft Teams. Silakan cek chat group ya, teman-teman. Nah, bunyi dari kuisnya itu adalah aplikasi apa dari salah satu aplikasi yang sudah saya jelaskan dari tadi itu kalian gunakan, yang paling sering kalian gunakan. Nah, itu kalian sebutkan dan kalian jelaskan alasannya kenapa aplikasi tersebut itu bisa memudahkan kehidupan kalian sebagai mahasiswa saat ini. Oke? Itu untuk kuisnya ya, teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu kita akan bahas terkait apa itu cloud computing di dalam aplikasi perkantoran. Nah, cloud computing itu apa? Jadi ini adalah salah satu teknologi yang mana memungkinkan teman-teman itu bisa menyimpan, mengelola, dan memproses data melalui server di internet. Nah, server di internet inilah yang kita sebut-sebut dari tadi cloud atau berbasis cloud ya. Yang mana ini bukan perangkat pada lokal. Maksud dari bukan pada perangkat lokal itu maksudnya bukan menggunakan penyimpanan yang ada di device kalian, di laptop kalian atau di HP kalian gitu ya. Jadi ini konteksnya adalah menyimpan data tapi di awan, mengambang gitu istilahnya. Yang mana ada beberapa yang berbayar, ada yang gratis tapi terbatas ya. Nah, kalau untuk dalam konteks aplikasi perkantoran, kalau cloud computing ini memudahkan kita untuk memungkinkan akses aplikasi data dari mana aja selama ada koneksi internet. Nah, itu kekurangannya kalau kita menggunakan cloud computing ya, karena membutuhkan koneksi internet. Mau kita buka, mau kita akses, mau kita simpan, semuanya menggunakan koneksi internet ya. Yang mana kalau untuk zaman sekarang itu no problem ya, karena di mana-mana kita nggak bisa hidup tanpa kuota atau tanpa wifi. Yang mana pasti di mana kita berdiri di situ harus ada koneksi internet ya. Jadi ini bukan salah satu halangan untuk kita bisa menggunakan fasilitas dari cloud computing ya. Apalagi teman-teman sudah diberdaya ya untuk menggunakan akun Iteba kalian ya, iteba.ac.id ya, itu kalian bisa gunakan beberapa aplikasi yang mendukung fasilitas pembelajaran sebenarnya secara premium. Kalian nggak perlu bayar ya, kalian bayar uang kuliah aja lah, dari situlah fitur-fitur premiumnya nanti akan diberikan atau difasilitasi ke teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke bahan ajar kita. Nah, ini salah satu beberapa aplikasi tadi sebenarnya sudah saya mention juga ya, ada Google Workspace ya. Dulu namanya G Suite ya. Terus ada Microsoft 365. Nah, ini maksudnya Google Workspace ini adalah induknya, yang mana isi di dalamnya itu nanti ada Google Docs, ada Google Sheet, ada Google Drive di dalamnya ya. Ini merupakan satu payung dari Google Workspace. Nah, beda mereknya. Kalau ini punyanya Google. Nah, di bawahnya itu ada Microsoft 365. Nah, ini punyanya Microsoft, yang mana berbasis cloud juga di Office 365 ya, yang mana ada Microsoft Word-nya secara online, terus ada Excel, ada OneDrive, ada Slides juga. Terus opsional lain teman-teman bisa pakai Dropbox atau Zoho Office Suite ya. Ini sama aja sebenarnya kayak Office 365 Office Suite ya. Cuman beda pendiri aja gitu. Lanjut, apa itu manfaat dari cloud computing kalau untuk di lingkungan perkantoran? Yang pertama, peningkatan produktivitas ya. Terus ada pengurangan resiko kehilangan data, karena biasanya kalau cloud computing itu bisa secara otomatis tersimpan atau ada fitur auto save-nya, yang mana dia akan membackup data-data yang sudah kita rubah terakhir kali, itu akan tersimpan secara otomatis ya. Jadi mengurangi resiko kehilangan data. Kayak kalian ngetik skripsi gitu ya, nggak disetting auto save-nya kalau di lokal ya. Nah, kalau kalian pakai cloud computing itu biasanya sudah auto save. Jadi terakhir kali kalian meninggalkan file tersebut, nah itulah hasil akhir dari file tersebut. Jadi jarang ada yang kehapus atau nggak kesimpan. Ya itu masalah besar ya kalau untuk mahasiswa ya, udah nulis panjang-panjang, udah bikin tugas panjang-panjang, sudah hampir selesai tapi nggak ke save ya.
menangis. Kita lanjut ke kerja remote yang efektif. Cloud computing mendukung mobilitas dan fleksibilitas, memungkinkan pegawai bekerja dari jarak jauh dengan tetap terhubung dan produktif. Ya, karena tadi ada fitur collaboration ya, contohnya ada aplikasi Microsoft Teams, ada Trello, kalian bisa pakai itu dan bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama dan real time ya. Lanjut, ada keuntungan cloud computing dalam aplikasi perkantoran. Nah, yang mana untuk penyimpanan dan akses data dari mana saja. Habis itu ada kolaborasi secara real time. Ada keamanan data dan backup otomatis. Ada skabilitas dan fleksibilitas. Terakhir ada biaya yang lebih efisien. Maksudnya adalah kalau yang penyimpanan dan akses data dari mana saja. Kalau kita pakai cloud computing, itu kita nggak perlu lagi bawa-bawa flash disk atau hard disk segede gaban kemana-mana ya, karena semuanya itu udah tersimpan secara goib di cloud atau di awan alias server online. Jadi kalian bisa akses lewat laptop, tablet, atau HP aja gitu. Kalau kolaborasi secara real time, nah ini biasanya fitur-fitur yang paling terasa untuk mahasiswa, yang mana teman-teman bisa mengerjakan homework bareng ya, tanpa harus kumpul secara fisik, kumpul-kumpul ke kafe, ke mana biasanya kalian ke nongkrong-nongkrong di kafe atau segala macam, kan itu pakai uang ya. Kalian perlu di rumah aja. Kalau misalnya ada kerja kelompok mau yang irit, kalian bisa secara online aja, nggak perlu harus kumpul-kumpul ya, yang mana biasanya kalau kumpul-kumpul itu malah kebanyakan ngomong, jadi nggak bikinin tugas, nggak ngerjain tugas. Nah, ini salah satu fitur dari kolaborasi secara real time ya, tanpa harus bergerak. Kalian cukup di rumah aja itu udah bisa mengerjain tugas secara bersama-sama. Bukan cuma tugas, kerjaan juga bisa, semuanya bisa menggunakan aplikasi kolaborasi ya. Habis itu untuk keamanan data dan backup otomatis. Nah, ini yang paling penting ya, biasanya ada beberapa aplikasi yang belum mengambil fitur autosave. Jadi kayak kalian lagi ngetik tugas sepanjang jalan kenangan, tiba-tiba laptopnya mati atau ngeblank, blue screen, black screen, white screen gitu ya, laptopnya mati, abis itu filenya belum kesimpan. Nah, itu kan berarti nanti ketika kalian hidupkan kembali komputernya, kalau nggak pakai fitur autosave tadi atau pakai software lokal, maksudnya software yang disimpan secara lokal ya, itu bakalan hilang filenya kan. Nah, kalau kita pakai cloud, itu biasanya ada fitur autosave-nya secara otomatis. Jadi dia akan simpan secara otomatis, dan resiko kehilangan tadi, kehilangan tugas yang kalian ketik panjang-panjang tadi itu sangat minim, alias hampir tidak ada. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke skalabilitas dan fleksibilitas ya. Jadi cloud ini itu bisa nyesuaiin kebutuhan pengguna atau kebutuhan kita. Kalau kita itu butuh penyimpanan yang kecil aja gitu, misalnya kita mau memproses file atau kita punya data yang akan diproses, nah itu kecil. Nah, kita cukup pakai yang versi gratis karena mereka memfasilitasi kita fasilitas gratis, tapi biasanya penyimpanannya kecil. Nah, itu kan cocok ya untuk kita. Kita tinggal pakai aja gratis ya. Nah, tapi kalau misalnya kebutuhan penyimpanan kita filenya itu besar, kita tetap bisa pakai software itu, tapi harus upgrade ya. Kita bisa pilih misalnya kita mau paket yang mana. Mereka juga kasih tahu ke kita secara transparan ya gitu, ada beberapa paket dan ada biaya upgrade-nya, biayanya berapa aja, kita bisa pilih di situ untuk langganan per bulannya atau per tahunnya ya. Nah, misalnya kalau kalian masih belum paham terkait skalabilitas dan fleksibilitas yang dimaksud dari aplikasi perkantoran ini, misalnya teman-teman ini kan mahasiswa ya, teman-teman pakai Google Drive. Google Drive itu basicnya yang gratis itu 15 GB. Nah, kalau kalian sering download jurnal, simpan video, materi online saya, misalnya ya, ini kan berapa MB nih, berapa ratus MB atau giga, atau data penelitian, atau kalian suka nonton anime, nah, kalian download, itu kan bikin penyimpanan kalian itu menjadi terbatas. Ya, kalau kalian suka menyimpan begitu, berarti kalian perlu upgrade sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian
cukup dengan 15 GB karena teman-teman cuman menyimpan file dokumen perkuliahan aja. Kalau dokumen-dokumen nggak ada foto video itu kan nggak terlalu berat ya. 15 GB is okay, jadi pakai aja yang gratis, sefleksibel itu. Nah itu contohnya ya. Habis itu ada biaya yang lebih efisien. Jadi dengan cloud gitu kita nggak perlu beli lagi perangkat mahal atau server khusus, karena ada banyak aplikasi perkantoran yang mana basisnya itu cloud, namun bisa diakses secara gratis. Ya contohnya tadi ada Google Docs, Sheets, dan Slides. Itu contohnya. Nah jadi kesimpulannya adalah cloud computing ini sebenarnya bikin aplikasi perkantoran yang ada itu sama persis sebenarnya fiturnya, cuman lebih diperbarui, lebih upgrade supaya lebih fleksibel dan lebih praktis untuk kita gunakan sehari-hari. Ya, dibikin segampang mungkin. Kalau untuk kalian sebagai mahasiswa itu menggunakan cloud computing, bisa kerja dari mana aja, bisa kolaborasi bareng kelompok tim kalian, tim tugas kalian, itu tanpa ribet. Nggak perlu takut kehilangan data karena ada fitur auto save-nya. Terus bisa nyesuaiin kebutuhan penyimpanan teman-teman, mau pakai misalnya mau pakai yang gratisan atau upgrade ke premium. Dan yang paling penting itu adalah hemat biaya, hemat waktu ya. Oke lah, dengan kata lain pokoknya cloud computing itu bisa jadi teman digital teman-teman untuk mendukung produktivitas pembelajaran teman-teman selama berkuliah, berorganisasi ataupun penelitian kedepannya ya. Itu contohnya. Oke, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Kita akan lanjut lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa kuisnya dikerjakan karena kuis itu adalah bentuk absen yang mana nanti akan saya laporkan di sistem ya teman-teman. Jadi saya absennya berdasarkan pengerjaan kuis tersebut. Kalau nggak dikerjain automatically alpha. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.